Om Swastiastu. Berjumpa kembali di Weda Wida Channel, tayangan yang berfokus pada pendidikan, kreativitas, inovasi, budaya, dan tradisi yang bernapaskan agama Hindu. Jangan lupa tekan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Dikisahkan ada seorang pemburu yang sangat kejam bernama Ratnakara. Namun, karena petunjuk dari Resi Narada, maka Ratnakara dapat disadarkan yang semula adalah perampok ulung dan pembunuh kejam. Akhirnya Ratnakara menjadi murid Resi Narada, kemudian menjadi Maharesi yang membawa pengaruh besar terhadap perkembangan agama Hindu melalui Itihasa. Lalu siapa Maharesi tersebut? Itihasa apa yang disusunnya hingga terkenal kisahnya sampai sekarang? Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Dalam agama Hindu, dikenal ada 4 zaman, yaitu zaman Kertayuga, Tretayuga, Dwaparayuga, dan Kaliyuga. Diceritakan pada zaman Tretayuga ada seorang pemburu, penjahat ulung, dan perampok yang sangat kejam bernama Ratnakara. Ratnakara sebenarnya adalah putra seorang resi yang bernama Resi Pacetasa. Pada waktu masih kecil, Ratnakara termasuk anak yang lincah dan cerdas. Ratnakara suka bermain-main keluar pertapaan ayahnya di tepi sungai Gangga, India. Pada suatu hari, Ratnakara bermain cukup jauh. Saking senangnya bermain, maka Ratnakara sangat jauh meninggalkan pertapaan ayahnya. Sampai akhirnya Ratnakara tidak tahu jalan untuk pulang ke pertapaan ayahnya. Ketika matahari sudah hampir terbenam, Ratnakara sadar dan ingat dengan orang tuanya. Ratnakara menjadi bingung dan panik. Ratnakara lalu menangis menjerit sejadi-jadinya sambil memanggil ayah dan ibunya. Suara tangisnya itu didengar oleh seorang pemburu di tengah hutan. Pemburu itulah kemudian membesarkan serta mengangkatnya sebagai anak. Ratnakara kecil pun tumbuh dewasa dan menjadi seorang pemburu binatang dalam hutan, mengikuti jejak ayah angkatnya itu. Setelah dewasa dan berumah tangga, Ratnakara mempunyai istri dan anak cukup banyak. Maka dengan hasil buruan saja sering tidak dapat mencukupi hidupnya sekeluarga. Maka Ratnakara pun terpaksa menjadi perampok. Ratnakara merampok siapa saja yang ditemuinya. Demikianlah perjalanan hidupnya setiap hari di dalam hutan. Suatu ketika, Resi Narada berjalan-jalan keluar asrama. Sudah menjadi kebiasaan Resi Narada, bila berjalan-jalan beliau selalu melantunkan kidung atau nyanyian pujian kepada Rama. Nama Rama yang memiliki sifat-sifat keagungan diucapkan berulang-ulang tiada henti. Berkat bakti atau cinta yang tulus dari Resi Narada, maka kekuatan Rama sebagai awatara atau penjelmaan Wisnu selalu melindungi perjalanan Resi Narada. Ketika melantunkan kidung, beberapa saat Resi Narada agak mengantuk dan kurang konsentrasi dalam menyanyikan atau menyebut nama Rama. Saking mengantuknya, Resi Narada sampai terbalik menyebut nama Rama menjadi marah, sehingga artinya pun menjadi jauh berbeda. Mara dalam bahasa Sanskerta artinya adalah bahaya. Betul saja, tak lama kemudian muncullah bahaya. Ratnakara datang menghadangnya. Namun Resi Narada tidak begitu terkejut melihat sosok Ratnakara yang siap merampoknya. Saat itu kebetulan Resi Narada hanya membawa wina atau alat musik. Maka diambillah wina itu oleh Ratnakara. Setelah Resi Narada menyadari akan kekeliruannya dalam mengucapkan nama Rama, kemudian beliau memperbaiki kidungnya dengan penuh konsentrasi, disertai rasa bakti yang tulus, dan mengulang-ulang kembali menyebut nama Rama dalam hati tanpa terdengar oleh Ratnakara.
Kekuatan Kidung Suci itu benar-benar menggetarkan sang Atma yang bersemayam pada diri Ratnakara. Akhirnya, Ratnakara tersadar akan dosa-dosanya yang pernah diperbuat. Ratnakara lalu merunduk sebagai tanda hormat. Sejak itu pula, Ratnakara menyesali segala perbuatannya, menjadi perampok, membunuh, dan juga menyakiti. Ratnakara pun menjatuhkan dirinya ke kaki Resi Narada sebagai ungkapan permintaan maaf yang tulus dari seorang murid atau bhakta kepada gurunya. Ratnakara lalu menyerahkan diri untuk menjadi muridnya Resi Narada dan diterima dengan penuh cinta kasih. Selanjutnya Ratnakara diberikan pelajaran yoga dasar sampai yang paling tinggi tingkatannya. Setelah yoganya mantap, Ratnakara lalu melakukan tapa brata selama bertahun-tahun. Karena tekunnya Ratnakara melakukan tapa, tidak berkeming sedikit pun ketika ribuan semut mengerumuni tubuhnya. Bahkan sampai semut-semut itu membuat sarang hingga menutupi sekujur tubuhnya sampai tidak kelihatan lagi badannya. Melihat keteguhan Ratnakara itu, Resi Narada sangat gembira. Setelah Ratnakara sudah dianggap sukses dan berhasil menguasai dirinya, sarang semut itu lalu dibongkar oleh Resi Narada. Kemudian didapatilah Ratnakara masih tetap tenang dalam samadinya. Tubuhnya sedikit pun tidak terpengaruh oleh gigitan semut. Setelah Ratnakara sadar didatangi oleh Resi Narada, lalu Ratnakara mengaturkan sembah sujud, memberi hormat sebagaimana ketentuan atau sesana seorang murid terhadap gurunya. Tak lama kemudian, Ratnakara didiksa atau didwijati dengan upacara sederhana untuk menjadi seorang resi. Kemudian Ratnakara diberi nama baru atau gelar Resi Walmiki sebagai nama dwijati oleh Resi Narada. Kata Walmiki sebenarnya berasal dari kata Walmika yang dalam bahasa Sanskerta berarti rumah semut. Ratnakara diberi nama Dwijati Walmiki karena dianggap terlahir dari rumah semut pada waktu menjalankan tapa brata. Resi Walmiki inilah oleh Dewa Brahma dianugerahi kekuatan spiritual yang hebat untuk dapat melihat dan mengetahui dengan jelas seluruh peristiwa dan kehidupan Sri Rama sebagai awatara atau penjelmaan dari Dewa Wisnu. Sejak Sri Rama lahir sebagai putra Prabu Dasarata, yaitu Raja Ayodhya, hingga Sri Rama kembali ke Swargaloka sebagai Dewa Wisnu. Kemudian dengan kemampuan yang diberikan oleh Dewa Brahma, Resi Walmiki menyusun syair yang berjumlah 24.000 sloka. Syair-syair tersebut diajarkan kepada Kusa dan Lawa yang merupakan anak dari Sri Rama dan Sita. Kusa dan Lawa memenangkan sayembara membaca syair tentang kisah perjalanan hidup Sri Rama. Dan kisah itulah kemudian dikenal sebagai Itihasa Ramayana yang sangat terkenal dari zaman ke zaman hingga sekarang. Demikianlah penggalan kisah perjalanan hidup dari Ratnakara yang merupakan perampok dan pemburu yang kejam, hingga mengalami dwijati atau lahir kedua kali menjadi Resi Walmiki yang terkenal sebagai penyusun Itihasa Ramayana. Semoga kisah ini bermanfaat. Demikian tayangan kita hari ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.